wa ta'ala. Maka kenapa dalam ayat itu kata ulama disebut dengan alhamdulillah bukan asyukurillah? Karena makna alhamdulillah berbeda dengan asyukurillah. Gak ada lagi keangkuhan, gak ada lagi ketakaburan. Seperti ketika ada pekerja yang sedang bekerja di lapangan, ketika manajer ini sedang briefing dengan anggotanya, datang telepon. Sekarang juga dewan komisaris dan direktur sedang menunggu engkau jam 11 teng. Kapan Pak? Sekarang. Otomatis dia langsung berangkat. Kenapa? Karena dia merasa rendah dan yang memanggil ini adalah yang maha al-a'la, yang maha tinggi. Maka orang yang hatinya selalu merendah di hadapan Allah, maka dengan rendahnya dirinya itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang inilah yang disebut dengan bismillah. Orang yang dirinya selalu kasrah kalau sudah bicara tentang Allah, kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah, kalau sudah berbicara tentang keesaan Allah, maka jadilah kalbunya apa? Yang selalu merasa rendah di hadapan Allah. Maka orang yang bismillah akan mendapatkan rahmanur rahim. Hati rahman Pak, maha pengasih. Rahim, maha penyayang. Rahman itu dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, makna rahman itu adalah orang yang kalau hatinya selalu kasrah berjumpa dengan Allah, mendengar seruan Allah, ketika berhubungan dengan ayat-ayat Allah, tak sombong, tak angkuh, tapi selalu mendengarkan, maka Allah berikan nikmat pertama Rahman. Rahman itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang itu yang anugerahnya berkaitan dengan dunianya. Rezekinya lapang, hatinya lapang, pikirannya lapang, punya istri mudah dididik, punya anak mudah diatur, punya pekerjaan mudah dijalankan, fulusnya banyak, pekerjaannya lumayan, badannya sehat, tidurnya nyaman, nyenyak. Itu namanya Rahman Pak. Segala nikmat anugerah Allah itu yang berkaitan dengan dunia itu namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu otomatis akan diberikan kepada orang yang benar bismillahnya. Jadi kalau masalah Rahman ini kita banyak problem, pikiran kita sempit, masalah keluarga kita kacau, masalah rezeki kita sulit, ini ada bismillah yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Yang kedua, Ar-Rahmanur Rahim. Allah berikan yang kedua itu namanya Rahim. Rahim itu segala anugerah yang berhubungan dengan akhirat kita. Tidak hanya hartanya yang banyak, tidak hanya pekerjaannya yang banyak, tidak hanya rezekinya yang luas, salatnya khusyuk, ibadahnya terjaga, tilawahnya rutin, zikirnya kebutuhan. Maka Allah berikan kepada orang yang bismillah tadi Rahman dalam hidupnya, Rahim dalam jiwanya. Itu baru makna bismillah. Yang kedua kita masuk alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu kan artinya. Tafsirannya tidak seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Segala puji bagimu terhadap nikmat yang telah Engkau berikan bagi alam yang ada dalam diriku. Ma makna alam? Kullu ma siwallah. Sesuatu selain Allah namanya alam.
Maka orang yang alhamdulillahirabbil alamin itu tidak memandang alam yang ada di luarnya, tapi memandang alam yang ada di dirinya. Di dalam diri kita ini ada alam, dan di dalam alam ini tidaklah menetes satu aliran darah kecuali Allah yang memperbuatnya. Tidak tumbuh satu bulu di kulit kita kecuali Allah yang memperbuatnya. Tidak rontok satu rambut di kepala kita kecuali Allah yang memperbuatnya. Makanya di dalam diri kita ini selalu Allah memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa. Maka makna alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada alam yang ada di dalam diriku ini. Makanya jantung kita berdetak dengan normal, darah kita mengalir dengan normal, penglihatan kita, pendengaran kita, kalbu kita semuanya berjalan dengan semestinya. Semua pemberian itu adalah karena kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa dalam ayat itu kata ulama disebut dengan alhamdulillah, bukan asyukurulillah? Karena makna alhamdulillah berbeda dengan asyukurulillah. Bedanya bu, kalau alhamdulillah berterima kasih kepada Allah, tidak hanya dengan nikmat yang kita minta, tetapi juga dengan nikmat yang tidak kita minta. Itu makna alhamdulillah. Kalau asyukurulillah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang kita minta kepada Allah. Contoh, ibu punya anak umur 25 tahun, minta sama Allah supaya didatangkan pasangan hidup. Dapatlah dia pasangan hidup yang solehah, yang mapan, yang perhatian, yang penuh dengan kasih sayang. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan apa yang aku minta. Itu namanya bukan alhamdulillah, itu namanya asyukurulillah. Tetapi yang dikatakan alhamdulillah itu adalah berterima kasih kepada Allah terhadap anugerah yang Allah berikan. Tidak hanya nikmat yang kita minta, tetapi juga nikmat yang tidak kita minta. Pernahkah kita meminta kepada Allah jantung kita berdetak dengan normal? Pernah? Tidak pernah kita minta. Pernahkah kita minta kepada Allah mata kita dapat melihat dengan tajam, telinga kita bisa mendengar dengan nyaring, lidah kita bisa berbicara dengan lancar? Pernah tidak kita meminta kepada Allah? Kita tidak pernah meminta, tetapi Allah selalu berikan itu. Maka orang yang alhamdulillahirabbil alamin tidak pernah kecewa dalam hidupnya. Kenapa? Andaikan doanya belum diijabah oleh Allah, minta dibukakan rezeki, disukseskan usahanya, lalu usaha itu belum diberikan keberhasilan oleh Allah, tapi dia tetap muji Allah. Kenapa? Karena nikmat yang diminta yang belum Allah berikan, tetapi nikmat yang tidak pernah dia minta selalu diberikan Allah kepada kita. Tidak pernah mengeluh. Kalau ada orang yang setiap hari datang kepada kita, Senin datang kepada kita, kasih kita 25 kilo, Selasa datang lagi orang kepada kita, itu juga orangnya dikasih martabak Mesir 3 bungkus. Hari Jumat datang lagi dia kepada kita, dikasih beras sekarung, minyak 2 kilo. Begitu perhatiannya setiap hari dia berikan kepada kita. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Kalau dia lawan jenis kita sama umur, kita nikahi jadikan istri. Kalau dia sesama jenis, kita jadikan saudara. Kalau dia laki-laki lebih tua daripada kita, kita jadikan ayah kandung kita. Kalau dia lebih kecil daripada kita, kita angkat jadi adik kandung kita. Kita peluk dia, begitu perhatian dia kepada kita. Allah setiap hari memberikan sesuatu yang kita butuhkan walaupun kita tidak sadar. Jantung kita yang selalu berdetak, mata kita yang selalu melihat, telinga kita yang mendengar dengan nyaring, tubuh kita yang selalu sehat walafiat. Ketika lelahnya tubuh di siang hari karena banyak sel-sel kita yang sudah rusak, yang sudah mati,
namun ketika kita tidur diperbaiki lagi oleh Allah. Sel yang mati tadi jadi sempurna, yang rusak tadi jadi sempurna. Makanya dikala kita bangun badan jadi segar lagi, tubuh jadi fresh lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Berterima kasih kepada Zat yang telah menghidupkan kembali apa yang sudah mati dalam diri kita. Itu makna alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita disuruh bersyukur oleh Allah? Karena syukur itu untuk Allah atau untuk kita, Pak? Jawab, Pak. Syukur itu untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Setiap ibadah yang kita lakukan satu pun tidak ada untuk Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Apabila engkau bersyukur kepadaku, syukur itu akan kukembalikan kepada engkau, bukan untukku, kata Allah. Nah, lebih mendalam lagi, saya tanya sama bapak-bapak. Bapak pernah salat tahajud? Pernah, Pak? Bisa tak kira-kira kita salat tahajud kalau tidak dibangunkan oleh Allah? Bisa. Ada bapak-bapak di sini yang bisa salat tahajud tapi tidak dibangunkan Allah? Bisa, Pak? Tidak bisa. Bisa tak kira-kira kita salat tahajud setelah Allah bangunkan tapi hati kita tidak digerakkan untuk mengambil air wudhu? Bisa tak salat tahajud? Tidak bisa. Bisanya kita salat tahajud yang pertama karena kita dibangunkan oleh Allah, yang di malam itu banyak orang yang tidak dibangunkan Allah. Ada orang yang dibangunkan Allah bersama kita di malam itu, tapi tidak Allah gerakkan hatinya untuk mengambil air wudhu. Kemana dia? Pergi mencari baterai ke Jalan Sudirman 3:30 pagi. Ustaz kok tahu? Saya sering dekat Ramayana itu. Bisanya kita tahajud yang pertama karena dibangunkan Allah. Yang kedua, setelah dibangunkan Allah, hati kita diringankan untuk mengambil air wudhu. Pertanyaannya, tahajud itu Bapak Ibu hadiah Allah untuk kita atau hadiah yang kita berikan kepada Allah? Tahajud itu menurut ulama tauhid adalah hadiah Allah untuk kita. Siapa ibu-ibu semalam yang dapat hadiah dari Allah? Hilang baru. Muazin mengumandangkan azan di waktu maghrib. Semua telinga mendengar seruan azan itu. Bisa tak kira-kira kita pergi melaksanakan salat jamaah kalau tidak diringankan kalbu kita oleh Allah untuk melangkah ke masjid? Bisa. Bisanya kita salat berjamaah bersama imam karena ketika telinga mendengar seruan azan, hati kita digerakkan oleh Allah untuk ringan pergi ke masjid. Pertanyaannya, mampunya kita berjamaah bersama imam hadiah dari Allah untuk kita kan, atau hadiah yang kita berikan kepada Allah? Hadiah dari Allah untuk kita. Di pagi hari selesai salat subuh, dia pulang ke rumahnya, lalu matanya tertuju kepada Al-Quran yang terletak di atas mejanya. Allah ringankan hatinya untuk mengambil Al-Quran itu, lalu dia baca Al-Quran itu helai demi helai dengan kekusukan. Mampunya dia membaca Al-Quran karena Allah yang meringankan hatinya. Itu hadiah Allah untuk dirinya atau hadiah yang diberikan untuk Allah? Hadiah Allah untuk dirinya. Kalau ada orang hari Rabu datang ke rumah kita ngantarkan buku 5 kilo, hari Kamis datang lagi orang yang berbeda, tadi orang sama, orang berbeda, ngantarkan kita beras 3 karung, minyak 2 kilo, garam 1 kilo, gula 2 kilo, diantarkan plus dengan terigunya. Hari Jumat pagi datang lagi ngantarkan martabak Mesir 2, nasi goreng 3 bungkus. Bagaimana perasaan? Dapat hadiah terus, gimana perasaan?
ekonominya. Kenapa? Karena orang saleh itu yang memberikan hadiah kepada dia bukan manusia, bukan tetangganya, tetapi yang memberikan hadiah kepadanya Khalik, Sang Pencipta dan pemilik kekayaan kehidupan ini. Pantasan hidupnya kaya, pantasan rezekinya murah, pantaskan hidupnya nyaman, hatinya tenang, pikirannya tenang. Kenapa? Yang memberi hadiah langsung bukan lagi manusia yang bersifat lemah, tapi yang memberikan hadiah langsung kepada dia adalah Allah, Sang pemilik kekuatan. Ketika manusia di malam tak mampu dapat hadiah, tapi dia datang untuk memberikan hadiah kepada kita. Makanya itulah yang kita jemput ke Masjid Taqwa ini. Ketika azan berkumandang, yang kita jemput ke Masjid Taqwa ini adalah hadiah Allah. Jangan pernah kita melangkahkan kaki dengan niat membayar hutang kita kepada Allah. Tidak ada, karena sejatinya makhluk yang lemah tak pantas memberikan sesuatu kepada zat yang Maha Al-Qawi wal Ghani, yang Maha Kuat dan Maha Kaya. Tidak ada urusan Allah dengan kita, tidak penting. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kokoh, Allah Maha Kaya Raya. Tidak butuh Allah dengan kita. Kita yang butuh Allah. Maka Bapak hari ini ubah mindset kita dari amalan kelas ekonomi menjadi pengamal kelas eksekutif. Jangan pernah kita menganggap bahwa setiap ibadah itu adalah tugas, tanggung jawab, kewajiban kita kepada Allah. Tetapi ibadah itu hadiah yang Allah tawarkan. Mau kita jemput apa tidak? Makanya salatnya orang yang menerima hadiah Allah berbeda dengan salatnya orang yang bayar hutang sama Allah. Jangan kalah perkara salat. Saya tanya sama ibu, mana yang lebih enak? Ketemu sama orang bayar hutang dengan ketemu sama orang terima hadiah dari orang itu. Mana yang enak? Satu, berjumpa dengan orang untuk bayar hutang dengan berjumpa dengan orang untuk terima hadiah. Mana momen yang ibu tunggu-tunggu? Yang kedua, momen berjumpa dengan seseorang untuk menerima hadiah dari ini. Makanya kenapa orang soleh itu fi sholatihim khashi'un, karena ketika sholat itu hatinya sedang dicas oleh Allah. Kenapa kalbu? Karena kalbu itu maknanya menurut ulama tauhid tempat bermuaranya nilai-nilai dan cahaya-cahaya Allah. Kalbu itu makanannya adalah ibadah zikir. Makanya ketika Ustaz Kasmanto Arif tadi salat, lalu beliau baca surat Al-Fatihah, jangan dengarkan dengan telinga, dengarkan dengan hati. Itulah hebatnya hati, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir. Kalau imam baca ayat, kita dengar pakai apa, Pak? Pak, kalau imam baca ayat, kita dengar pakai apa? Dengan hati. Karena ayat itu makanan kalbu. Zikir pun kita dengan kalbu. Membaca Al-Quran pun kita dengan kalbu. Ketika lidah kita membaca, langsung masuk ke dalam kalbu kita. Ketika imam baca ayat, langsung masuk ke hati kita. Maka itulah asbab kenapa salat itu bisa jadi khusyuk. Kalau minum di mineral, ini baru pakai mulut. Tetapi kalau kita mendengarkan pendapat orang, nasihat orang, baru pakai telinga masuk ke akal. Tapi mendengarkan ayat Allah, mendengarkan zikir, mendengarkan Al-Quran, maka yang berbicara ketika itu peran kalbu. Disitulah kenapa salat sendiri pun kita terasa khusyuk, apalagi beriman. Karena yang mendengarkan bacaan imam tadi adalah kalbu kita, bukan telinga kita. Itulah makna dari Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka afdalul doa Alhamdulillah. Seafdal doa itu adalah orang yang hidupnya selalu berterima kasih kepada Allah. Karena dia tahu ibadah ini bukan untuk Allah. Ibadah ini untuk kita di dunia
dan dilipat gandakan nanti di akhirat. Maka berikan yang terbaik, salat yang terbaik kualitasnya, supaya kualitas itu pun dikembalikan kepada kita dengan yang terbaik lagi. Kalau salat kita asal-asalan, ngaji kita asal-asalan, kembalinya pun nanti asal-asalan dari Allah. Maka orang yang mensyukuri nikmat Allah, tidak hanya yang Allah berikan, tapi nikmat yang ada dalam alam dirinya. Kemanapun dia pergi, tak tempo-tempo darah itu menetes, tak tempo-tempo energi itu Allah berikan. Maka setiap langkahnya itu selalu dengan Alhamdulillahirabbil. Maka orang yang seperti ini Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Orang kalau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, baik nikmat penglihatan, pendengaran, kesehatan, anak-anak, rezeki, harta, kalau dia bersyukur akan nikmat itu, la azidannakum, maka pasti Allah tambah. Makanya ayat ketiga hampir mirip dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ayatnya tidak diulang-ulang, Pak. Artinya apa? Orang kalau sudah benar syukurnya, Allah berikan rahmat yang kedua. Tadi kan sudah Allah berikan rahmat pertama ya, Bu. Tapi dengan rahmat titipan Allah yang pertama ini semakin syukur, semakin berterima kasih, semakin mengagungkan Allah, semakin menjemput ibadah dan merasakan apa ibadah itu sebagai hadiah, maka Allah berikan rahman yang kedua. Artinya apa? Segala anugerah dunianya Allah tambah. Harta semakin bertambah, kesehatan semakin bertambah, kelapangan hati semakin bertambah, anak semakin mudah diatur, istri semakin mudah dididik, menjadi orang yang semakin berwibawa di depan anak dan istrinya. Semakin Allah tambahkan anugerah yang bersifat dunia. Ar-Rahim. Tidak hanya itu yang Allah tambah, tetapi Allah juga tambahkan anugerah yang bersifat akhiratnya. Semakin menikmati salat tahajudnya, semakin menikmati salat jamaahnya, semakin menikmati duduk di majelis ilmunya, semakin menikmati zikirnya, istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berikan Rahmanur Rahim. Dalam kitab Ibnu Katsir katakan itu bukan pengulangan ayat, tetapi itu adalah penambahan nikmat. Kalau sejatinya orang dekat dengan Allah lalu Allah tambahkan nikmat, lalu tambahan nikmat itu semakin dia bersyukur kepada Allah, maka Allah lipat gandakan nikmat yang pertama tadi, Rahmanur Rahim. Setelah itu Maliki Yaumiddin. Maliki hurufnya sama dengan yang pertama, Bismillahi, Allah juga. Rahmani, Rahman, Allah juga. Rahimi, Allah juga. Rabbil, Rabbi, Allah juga. Kenapa di sana kalimat Maliki? Karena mengikuti huruf-huruf setelahnya. Artinya yang memiliki semua anugerah Rahman Rahim tadi adalah orang yang kasrahnya sama dengan pertama tadi, kembalinya kepada Allah. Malik, yang memiliki hartamu, yang memiliki keluargamu, yang memiliki anakmu, yang memiliki kelebihanmu, yang memiliki apapun yang engkau miliki dalam hidupmu, semuanya sebenarnya aku yang memiliki. Jangan sombong dengan ketampananmu, aku yang punya ketampanan itu. Jangan sombong karena ilmumu, aku yang pemilik ilmu itu. Jangan sombong dengan kekayaanmu, aku yang punya kekayaan itu. Jangan engkau bahagia dengan anak istri keluargamu, aku yang punya semuanya. Jangan engkau bangga dengan mobilmu, kendaraanmu, aku yang punya semua itu. Malik, aku yang memiliki semua yang telah engkau miliki dalam hidupmu. Yaumiddin, yang suatu saat nanti akan harus engkau pertanggungan jawab di hadapan Allah. Kullu nafsin bima kasabat rahimah. Tidak ada yang milik kita. Rambut ini milik Allah,
Buktinya kalau dia sudah tumbuh uban, coba bikin hitam, tidak bisa tumbuh uban. Kulit ini milik Allah. Coba kulitnya sudah sejatinya mulai keriput, coba bikin kencang lagi. Apapun produk kosmetik yang Bapak Ibu gunakan, takkan bisa mendustakan diri kita. Yang pertama, muka kita ini. Yang kedua, bibir kita ini. Yang ketiga, leher kita ini. Tidak bisa didustakan. Seberapa mahal pun kosmetik kita untuk awet muda, tidak bisa. Ini dalam jiwa kita semua. Allah yang punya harta kita, kekayaan kita, ilmu kita. Malik yaumiddin. Ingat, semua anugerah yang memberikan kepada engkau itu ada yang punya. Itu milik Tuhanmu. Ya suatu saat nanti engkau akan jumpa dengan Dia. Dan ketika engkau berjumpa dengan Dia, jangan lupa bawa kendaraan untuk masuk ke dalam surganya. Al-yawma la yanfa'u malu wala banun illa ma atallah min qalbin salim. Hari di mana hartamu, di mana anak-anakmu tidak lagi berfaedah bagi Allah kecuali orang yang datang kepada Allah qalbun salim, dengan hati yang lurus. Makna qalbun salim itu dua. Yang pertama, salamatul qalbi min sifatil kibr. Selamatnya hati dari sifat kedustaan dan tipu daya dunia. Jangan bangga kita punya kendaraan, punya rumah, punya ruko, punya kedai, tapi kendaraan akhirat menuju Allah kita belum punya. Apa itu? Selamatnya hati dari kedustaan. 2 tambah 2, 4. 6 kali 6, 36. Kalau 6 kali 6 harus 40. Kalau 6 kali 6 tak 40, dana pos gak bisa dicairkan. Kalau 6 kali 6 gak 40, proyek gak bisa ditandatangani. Kalau 6 kali 6 tidak buat 40, gak bisa dapat untung. Orang yang punya kendaraan tadi 6 kali 6, 36. Kalau 6 kali 6 harus 45 baru turun proyek. Biar dia cari proyek yang lain yang bisa 6 kali 6 hasilnya 36. 6 kali 6, 36. Kalau 6 kali 6 harus 42. Biar berhenti jadi kepala sekolah, daripada 6 kali 6 harus tulis 42. Itu kendaraan. Itu yang kita bawa menuju Allah. 1 kilo itu 10 on. Kalau 1 kilo 8 on setengah baru dapat untung. Dia tinggalkan pekerjaan, dia cari dagangan yang bisa jual 10 kilo, 1 kilo 10 on dapat untung. Banyak hari ini Pak, 10 kilo itu 8 on setengah. Kalau enggak untung enggak dapat. Capek-capek pergi ke pasar pagi enggak dapat untung. Makanya jualan pagi jam 4, jam 5 gelap, nggak nampak timbangan. Yang penting 1 kilo atau 8,5. Kalau 1 kilo buat 1 kilo untung nggak ada. Dia tinggalkan pekerjaan itu demi meluruskan hatinya. 1 kilo tetap 10 on. Selamatnya hatimu dari segala kedustaan dan tipu daya di dunia. Itulah kendaraan engkau menuju Allah. Tidak mudah punya kendaraan menuju Allah, Pak. Tidak mudah. Tidak sama dengan mengkredit mobil. Kalau beli mobil ada uang 10 juta bisa dibawa pulang. Kendaraan menuju Allah itu luar biasa perjuangannya. Yang kedua, selamatnya hati min kulli martaul qalbi, dari segala penyakit yang menempel di hati itu. Kesombongan, keangkuhan, sifat takabur, sifat ria, sifat sum'ah, sifat merasa diri lebih daripada orang lain. Selamatnya hati dari sifat itu, sempurnalah kalbu salim dalam jiwa manusia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa yang dipanggil oleh Allah, itulah dia, jiwa. Apa jiwa itu? Ruh yang bersatu dengan jasad. Ruh bersatu dengan jasad namanya nafs, jiwa. Kalau ruh berpisah dengan jasad namanya maya. Di sini yang hadir di sini jasad atau maya nih? Berarti masih bersatu. Kalau dia berpisah namanya maya. Bersatunya jasad dengan ruh itu namanya adalah an-nafs, jiwa. Masih ada waktu Pak Ustaz? Masih. Berapa menit lagi? 6 menit lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita mengkaji Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa simpulannya yang bisa kami sampaikan di sini adalah marilah kita belajar menjadi pribadi yang selalu bersifat kasrah. Karena Allah berikan bocoran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hambaku yang pengasih itu adalah hamba-hamba kalau dia berjalan di permukaan bumi ini selalu merendahkan hatinya. Berarti memang bersifat kasrah seperti ba itulah yang membuat kita qaribun minallah, dekatnya kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa seseorang dekat dengan Allah. Makanya dalam salat pun, kapan seorang hamba dekat dengan Allah dalam salatnya? Ketika sujud. Kenapa sujud? Karena ketika sujud itu tak lagi terlihat siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih terhormat, siapa yang lebih tinggi jabatannya. Ketika sujud itu kening kita harus sejajar dengan ujung jari kita. Apa maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Setinggi apapun jabatanmu, seberapapun hebatnya dirimu, tapi tetaplah engkau merasakan bahwa dirimu sama rata dengan telapak kakimu dengan orang lain. Artinya kita tidak melihat, memandang orang lain itu lebih rendah daripada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kajian tafsir ini dapat kita pahami. Nanti terlalu banyak, nanti sulit kita pahami. Kita simpulkan. Yang pertama, ba itu bermakna musahabah ilallah, makna kedekatan dengan Allah. Dan ba itu bersifat mengkasrahkan. Maka kalau kalbu sudah selalu bersifat merendahkan hati jika berhubungan dengan Allah, maka sempurnalah hidup kita dengan bismillah. Selalu berbuat karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah. Orang yang bismillah tadi akan mendapatkan dua keuntungan. Rahmanur Rahim, Allah berikan anugerah tentang dunianya, Allah mudahkan. Allah berikan anugerah akhiratnya juga, Allah mudahkan. Kemudian alhamdulillah, jadilah kita orang yang bersyukur kepada Allah, tidak hanya dengan nikmat yang kita minta, tapi dengan nikmat-nikmat Allah apapun harus kita syukuri kepada Allah. Kenapa kita diperintahkan untuk bersyukur? Karena setiap ibadah kita, syukur kita itu bukan untuk Allah, tetapi akan kembali kepada kita di dunia dan dilipat gandakan di akhirat nanti. Maka orang yang bersyukur kepada Allah yakin bahwa setiap ibadah itu adalah hadiah yang harus selalu kita jemput kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku hamba-hamba yang bisa mendapatkan hadiah darimu, ya Allah. Jangan aku menjadi hamba-hamba yang sering kecolongan dari hadiah itu. Malam gak dapat hadiah, subuh gak dapat hadiah, zuhur maghrib isya gak dapat hadiah, karena dunianya mengganggu akhiratnya. Maka hidayah itu harus diminta kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta sama Allah supaya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba yang selalu datang ketika hadiah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau bersyukur atas segala nikmat hidup ini, maka Allah berikan nikmat yang kedua, Rahmanur Rahim. Anugerah dunia Allah lipat gandakan, anugerah akhirat Allah lipat gandakan. Yang terakhir, ingat, setiap nikmat meski pemberian Allah itu hanyalah milik Allah yang suatu saat harus kita bertanggungjawabkan. Itulah kajian tafsir kita pada malam hari ini. Waktu Isya sudah masuk. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Aman? Alhamdulillah. Insyaallah kita sambung. Siapkan untuk minggu bulan depan. Ini ustaz-ustaz kita ini akan menjawab. Kalau ustaz lain langsung suruh turun tangan. Alhamdulillah, karena kita ditemani oleh guru-guru kita, terbukalah ilmu kita pada malam hari ini. Insyaallah minggu depan kan kita lanjutkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau terlalu lama-lama mana tekan tua lo jamaah itu. Iko baru Malik Yaumiddin, bismillahnya lalu. Kenapa? 3 bulan Al-Fatihah saja.
Ambo tiga Al-Fatihah itu dia 22 kali berdengan. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan waktu kita untuk berjumpa lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan milik saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.